Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, water, food, and energy, air, pangan, dan energi itu adalah diantara isu-isu utama umat manusia. Ketidakadilan atasnya itu memicu konflik yang bisa menimbulkan korban manusia. Sebagian kecil manusia itu menguasai sebagian besar air, pangan, dan energi. Sebagian kecil manusia itu kelebihan, sedangkan sebagian besar yang lain itu kekurangan. Nah, saudara, tugas administrasi negara atau administrasi publik itu adalah menjamin keadilan atasnya. Tugas ini dilaksanakan melalui public policy, melalui kebijakan publik untuk mewujudkan keadilan atas air, pangan, dan energi. Secara global, tugas ini dijalankan oleh administrasi internasional. Organisasi-organisasi internasional itu wajib menjamin keadilan air, pangan, dan energi. Adalah suatu hal yang sangat menyedihkan ketika negara tidak adil. Adalah suatu hal yang sangat menyedihkan pula ketika administrasi internasional tidak adil. Ya. Sangat menyedihkan kalau administrasi negara atau administrasi internasional itu tidak hadir untuk mewujudkan keadilan air, pangan, dan energi. Lebih menyedihkan lagi, saudara, ketika administrasi negara itu misalnya melakukan konspirasi dengan swasta untuk mengambil keuntungan dalam pengelolaan air, pangan, dan energi. Demikian pula yang sangat juga menyedihkan ketika administrasi internasional misalnya melakukan konspirasi dengan international corporation untuk hal yang sama. Nah, saudara, ada banyak kajian, pemikiran, dan rekomendasi untuk keadilan air, pangan, dan energi. Berarti keadaan yang ada, kondisi yang existing itu menunjukkan perlunya perubahan menuju yang lebih baik. Nah, di tengah harapan yang lebih baik untuk praktek administrasi negara atau administrasi publik dan administrasi internasional itu, sains dan teknologi telah menunjukkan suatu jalan yang lain. Kurang lebih merupakan sindiran bahwa ketika administrasi negara atau administrasi publik atau administrasi internasional tidak hadir untuk keadilan itu, maka cendekiawan menunjukkan suatu jalan lain. Ya, dengan demikian diharapkan itu rakyat atau masyarakat sipil itu bisa menolong dirinya sendiri menggunakan sains dan teknologi. Nah, pemikiran berbasis sains teknologi ini, saudara, ya, itu sudah sangat banyak, ya, sudah sangat banyak, dan dimulainya itu dari antara lain itu dari riset, ya, dari penelitian. Bisa juga, saudara, ide-ide ini muncul karena kecerdasan atau ilham dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ide ini bisa kemudian mengguncang dunia. Ya. Saya tunjukkan beberapa di antaranya. Saya begini, saudara, terkait dengan kekurangan air. Misalnya, pernahkah terpikir oleh kita bahwa ada suatu alat atau mesin
yang kecil, yang portable, bisa dibawa kemana-mana, ya. Itu yang alat ini bisa digunakan untuk merubah air sungai, bahkan air laut menjadi air minum. Alat ini atau mesin ini itu kira-kira skalanya itu skala pribadi atau kelompok atau rumah tangga. Ya. Kalau misalnya alat ini ada, saya kira alat ini bisa menjadi sangat bermanfaat untuk mengatasi kekurangan air atau water stress. Yang kedua, saudara, pernahkah terbayang oleh kita bahwa gurun pasir yang sedemikian luas itu, ya, itu bisa dirubah menjadi lahan subur yang bisa dipakai untuk kegiatan pertanian dalam arti luas, termasuk ya tanaman-tanaman, ya, untuk kegiatan menumbuhkan tanaman-tanaman, termasuk untuk kegiatan peternakan, termasuk untuk kegiatan pula bahkan ini perikanan, ya. Jika misalnya iya, maka saya kira teknologi ini atau ilmu dan teknologi ini bisa mengatasi 3 problematika penting umat manusia yang saya sebutkan, ya. Nah, saya rinci lebih lanjut. Misalnya mungkin ada suatu teknologi maju untuk tanah dan air, yang teknologi itu sampai misalnya bisa merubah gurun tadi menjadi padang rumput, bahkan sampai juga mengalir sungai-sungai. Nah, ternyata teknologi itu sudah ditemukan, sehingga kemudian harapan untuk merubah gurun pasir di Arab, ya, misalnya yang luasnya lebih dari 2.600.000 km persegi, itu ternyata ada. Jadi ada harapan yang hampir tercapai bahwa kita semuanya, umat manusia, itu bisa merubah gurun menjadi lahan pertanian yang subur. Nah, ini saya kira penting untuk kita ketahui. Jadi Desert Technology Administration untuk mengelola atau merubah padang rumput, mengelola padang pasir menjadi lahan pertanian ternyata ada. Bagaimana dengan energinya, saudara? Saya yakin betul, ya, dan ilmuwan pada yakin bahwa dengan ketersediaan sinar matahari sepanjang tahun, maka energi untuk merubah gurun menjadi lahan pertanian yang subur, menjadi padang rumput dan sungai-sungai itu bisa. Oke, yang ketiga, saudara. Nah, kira-kira mungkin apa tidak, saudara, ya, orang atau sekelompok orang itu mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri melalui kegiatan menanam atau beternak atau memelihara ikan. Yang kegiatan ini sama sekali terlepas dari dominansi perusahaan global. Saya yakin bahwa kegiatan semacam ini itu bisa.
ya. Misalnya dengan adopsi teknologi peternakan dengan bibit unggul, ya. Kalau misalnya ditemukan suatu spesies ternak, ya, yang mampu menghasilkan susu dalam jumlah banyak, atau tanaman dengan kandungan protein yang tinggi, atau barangkali tidak terlalu jauh, misalnya teknologi perikanan yang kita kuasai sehingga kita bisa mengoptimalkan potensi sumber daya perikanan yang sangat besar. Maka kemudian dominansi perusahaan global terkait dengan pangan ini saya kira bisa dipatahkan. Minimal itu bisa dikurangi. Yang berikutnya, saudara, kita tahu betul bahwa desa-desa, ya, di pantai, bahkan juga desa-desa di gunung selalu menghadapi problema kekurangan energi, ya. Padahal di saat yang sama sumber energi atau suatu material, ya, suatu material atau suatu energi potensial yang ada itu sangat mungkin untuk dirubah menjadi energi untuk memenuhi kebutuhan itu. Saya ambil contoh misalnya, mengapa desa-desa di pantai itu kekurangan energi, sementara di pantai itu sudah pasti tersedia cahaya matahari. Yang kedua, pasti itu tersedia angin yang cukup. Dan yang luar biasa tidak henti-hentinya itu senantiasa tersedia energi ombak. Mengapa kita tidak berpikir bahwa ketiganya bisa dirubah, ya, menjadi energi listrik dengan memanfaatkan turbin-turbin. Misalnya ada turbin yang bisa merubah energi ombak itu menjadi energi yang menggerakkan turbin atau generator, ya. Kalau misalnya ini bisa kita lakukan, saya kira kekurangan energi atau problematika kekurangan energi, atau kita mesti membeli energi dengan harga yang sangat mahal, itu tidak akan terjadi, ya. Mengapa demikian? Lah, angin tersedia, ya, energi angin tersedia, energi matahari tersedia, energi ombak tersedia sepanjang tahun, tidak henti-hentinya. Seharusnya kekurangan energi itu adalah suatu hal yang mustahil atau suatu hal yang mustahil. Kelima, saudara, ini tentang material maju, ya, material yang baru dan terbarukan. Nah, di antara material ini, saudara, ternyata bisa dihasilkan oleh tanaman yang berumur pendek. Tidak perlu umur yang bertahun-tahun, misalnya puluhan tahun, apalagi ratusan tahun, ya. Nah, itu yang biasa kemudian disebut sebagai serat selulosa, ya, serat selulosa yang berukuran nano. Serat selulosa yang berukuran nano ini, saudara, memiliki keunggulan-keunggulan yang luar biasa. Di antaranya itu adalah modulus yang tinggi, kuat tarik tinggi, koefisien ekspansi panas yang rendah, rasio luas permukaan dengan volume tinggi, serta mudah digabungkan dengan material lain.
sehingga penggunaannya itu sangat luas dengan berbagai keunggulan-keunggulan yang luar biasa. Dan ini saudara, seringkali kita tidak sadar bahwa tanaman ini ada di sekitar kita. Nah, yang ketujuh ini terkait dengan public policy, saudara, terkait dengan international policy, yaitu sistem uang kertas atau sistem uang digital. Nah, saudara, pertanyaan penting yang sebenarnya itu selalu mengemuka di kalangan para cendekiawan, apakah sistem uang kertas yang sekarang kemudian berkembang menjadi sistem uang digital itu mensejahterakan atau menyengsarakan umat manusia. Apakah sistem uang yang ada sekarang ini adil atau zalim? Ya. Bagaimana dengan dominansi sekelompok orang atau satu atau dua negara saja? Ya. Ini seharusnya menjadi pemikiran penting di kalangan ahli ekonomi, di kalangan ahli ilmu-ilmu sosial, di kalangan para perumus kebijakan. Bagaimana kalau misalnya ada sistem lain yang sekiranya itu bisa lebih adil? Bagaimana dengan sistem uang yang berbasis emas dan perak? Ya. Bagaimana kalau misalnya sistem ini dijadikan sebagai sistem keuangan global? One world, one currency. Kira-kira akan bagaimana? Sama juga pertanyaan pentingnya, kalau sistem keuangan global yang ada sekarang itu dilanjutkan, kira-kira dunia itu akan bagaimana? Kesejahteraan masyarakat akan bagaimana? Nah, saudara, ada banyak lagi, saudara, ide-ide besar dari para cendekiawan, dari para cerdik pandai. Ide-ide besar ini, saudara, kalau misalnya dirubah menjadi ide bisnis, itu tentu akan menghasilkan keuntungan yang luar biasa, ya, yang sulit dihitung, kira-kira begitu. Tapi seringkali para cendekiawan itu tidak berpikir bisnis. Para cendekiawan itu memberikannya itu secara percuma untuk umat manusia dan untuk kemanusiaan. Nah, yang perlu kita pahami sebagai penutup dari pertemuan kita adalah bahwa ya, masih banyak pemikiran-pemikiran besar, masih banyak ide-ide besar yang belum ditemukan. Lebih banyak daripada yang sudah ditemukan. Jadi kita terus berpikir optimis, kita beramal optimal, kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemudian dengannya kita beribadah maksimal kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Syukur jika administrasi negara atau administrasi publik dan administrasi internasional hadir untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh umat manusia. Kira-kira demikian pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.